Pria ini memasak mie termahal di Korea setiap hari, tetapi ia tidak pernah memakannya sedikit pun. Dia hanya memotret mie tersebut dan mengunggahnya di media sosial. Namun alasan sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Dia ingin menyembunyikan identitas aslinya. Selama 8 tahun terakhir, setiap tahun, ia memilih satu orang secara acak sebagai targetnya. Tetapi polisi tidak pernah mencurigainya, karena semua kejahatannya tersembunyi di balik mie dan unggahan media sosial. Bahkan keluarga korban mengira orang yang mereka cintai masih hidup, karena ia terus menggunakan ponsel mereka untuk memposting pembaruan dan mengatur lokasi ponsel ke negara lain. Hal pertama yang dilakukannya adalah mendapatkan ponsel korban. Untuk itu, ia sering berkeliaran di bus malam, di mana orang-orang yang lelah atau mabuk biasanya menjatuhkan ponsel mereka. Metode itu agak lambat, tetapi paling aman, karena dengan cara itu, tak seorang pun akan mencurigainya. Setelah mendapatkan ponsel, ia akan mengumpulkan semua informasi tentang korban. Kali ini ia menemukan ponsel seorang gadis imut. Ia mencoba banyak kata sandi, namun tidak satu pun berhasil. Ia kemudian menghantamkan ponsel itu ke sudut meja. Gadis itu sedang mabuk saat itu dan tidur pulas. Saat bangun, ia menyadari ponselnya menghilang, lalu menelpon nomornya dan suara perempuan menjawab. Tapi sebenarnya itu pria yang sama yang menggunakan aplikasi pengubah suara dan mengatakan bahwa ia menemukan ponsel itu di bus, tapi ponselnya sudah rusak. Kemudian ia memberi alamat toko reparasi ponsel dan menyuruh gadis itu untuk mengambil ponselnya di sana. Gadis itu tidak curiga sedikit pun. Ia pergi ke alamat yang diberikan. Itu adalah bangunan tua terbengkalai yang hampir tak ada orang yang datang. Saat masuk ke toko, ia melihat ponselnya dan layarnya memang rusak. Penjaga toko yang sebenarnya pria yang sama memberinya sebuah formulir. Ia harus mengisi semua detail di dalamnya. Yang paling penting adalah kata sandi ponsel. Gadis itu ingin ponselnya cepat diperbaiki, jadi tanpa pikir panjang, ia mengisi formulir tersebut. Sekarang pria itu memiliki semua informasinya. Ia mengganti kamera ponsel, memasang layar baru, membuka kunci ponsel dengan kata sandi, dan diam-diam memasang sebuah virus di dalamnya. Sekarang setiap data gadis itu akan langsung terkirim padanya. Sebelum pergi, gadis itu bahkan berterima kasih. Ia tidak mengetahui bahwa sekarang setiap tindakan, setiap panggilan, setiap pesan, bahkan arah kamera ponselnya sedang dipantau. Dalam beberapa hari, pria itu tahu semua tentang kehidupannya, dari kebiasaan, percakapan, bahkan rahasia yang tak ia sadari sedang direkam dari ponselnya. Di malam hari saat gadis itu tidur, pria itu mengendalikan ponselnya dari jarak jauh. Ia memeriksa semua pesan dan aplikasinya. Setelah mengumpulkan semua informasi, pria itu mulai merencanakan langkah berikutnya.